Shalom semuanya anak-anak. Senang sekali Miss Lena bisa menyapa anak-anak yang ada di rumah. Miss Lena berharap kepada Tuhan, anak-anak yang di rumah, bahkan keluarga semuanya diberkati Tuhan dan sehat-sehat selalu. Minggu yang lalu kita sudah beribadah bersama dengan Ibu Eni maupun di rumah kita masing-masing. Saat ini juga kita tetap ibadah sampai situasinya membaik anak-anak. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau ibadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, memberkati setiap ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi Miss Lena sapa, shalom semuanya. Bersyukur sepanjang malam kita boleh dijagai Tuhan bersama dengan keluarga kita. Saat ini kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa. Anak-anak yang di rumah juga ikut bernyanyi sama Miss Lena ya. Kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Katakan, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Sungguh pujian yang sangat memberkati di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang di rumah masih semangat, amin. Masih ingin menari, terbang bersama dengan Tuhan, dan juga melompat bersama dengan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan more ya. Yang di rumah juga ikut nyanyi dan juga menari, oke? Anak-anak bisa juga yo, bertepuk tangan. Sama-sama kita katakan, more, more, more. I want more, 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 more. We
Oke, masih semangat ya memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu Bu Eni cerita tentang apa ya firman Tuhannya? Yang di rumah anak-anak masih ingat nggak? Pastinya tahu dong. Minggu yang lalu itu Bu Eni cerita tentang jangan takut. Apa anak-anak? Jangan takut. Nah, sekarang Miss Lena mau cerita satu tokoh Alkitab. Mungkin anak-anak yang di rumah juga pernah mendengarnya, baik di sekolah minggu maupun di sekolah. Nah, ceritanya tentang Simon Petrus. Tentang apa anak-anak? Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dari siapa? Dari murid Tuhan Yesus. Kan ada banyak ya murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan anak-anak juga pernah belajar di sekolah minggu. Nah, Simon Petrus ini sangat sayang juga sama Tuhan. Setiap hari selalu bersama-sama. Kalau ada Simon Petrus, Yesus juga ada. Nah, kalau Simon Petrus itu lagi sedih, lagi apa lagi ya? Lagi khawatir. Tahu nggak anak-anak? Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan Simon Petrus. Nah, pada suatu saat Yesus juga pergi nih. Pergi ngapain ya? Jalan-jalan ke mall ya? Oh, tidak. Tuhan Yesus pergi menyembuhkan orang sakit. Yesus pergi menyembuhkan orang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang buta. Di sana juga Simon Petrus ada. Simon Petrus melihat, wow, Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau dibilang sih Yesus dan Simon Petrus itu seperti sahabat. Seperti apa? Sahabat. Anak-anak di rumah juga kan punya sahabat kan? Sahabat baik. Miss Lena juga punya sahabat loh. Bukan hanya anak-anak saja. Bukan hanya Simon Petrus saja yang punya sahabat. Miss Lena juga punya sahabat. Kalau Miss Lena sedang sakit, sedang punya masalah, butuh bantuan, pasti temannya Miss Lena itu datang dan ikut bantu Miss Lena. Nah, ini juga sama. Tuhan Yesus dan Simon Petrus itu seperti sahabat. Sama juga kalau anak-anak di rumah punya sahabat, pasti mau menolong anak-anak. Gak mungkin dong pas lagi sakit anak-anak terus temannya bilang, ih kamu sakit, aku nggak mau dekat-dekat sama kamu. Oh tidak, sahabat yang baik itu selalu ada bersama dengannya. Terus pada saat kamu itu di sekolah itu apa ya, butuh yang namanya pensil atau pulpen, pasti sahabat kamu akan datang. Hah, kamu butuh pulpen ya? Kamu butuh pensil ya? Nih, saya kasih sama kamu. Itu namanya sahabat ataupun teman. Selalu ada bersama saat kita membutuhkannya. Tapi tahu nggak anak-anak? Suatu ketika pas Tuhan Yesus lagi makan nih bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang gini sama Simon Petrus, Simon, nanti saat saya mau disalibkan, kamu akan menyangkal saya. Terus Simon Petrus bilang apa? Tidak Tuhan Yesus, gak mungkin saya menyangkal kamu. Hah, Miss Lena menyangkal itu apa sih? Pura-pura tidak kenal, tidak tahu. Padahal Simon Petrus dan Yesus itu selalu bersama. Terus Yesus bilang, iya kamu akan menyangkal saya. Terus Simon Petrus bilang, tidak mungkin Yesus, aku mengasihimu, aku sayang sama kamu, tidak mungkin saya menyangkal kamu. Terus pada saat Yesus mau dibawa nih disalibkan, nah
Simon Petrus ada di situ pas Yesus sedang dibawa orang banyak mau disalibkan. Simon Petrus ada di situ melihat Yesus. Pada satu kali ada yang namanya seorang hamba ataupun pelayan. Dilihat, loh, itu kan Simon Petrus yang selalu bersama dengan dia, maksudnya Yesus. Terus Simon Petrus bilang apa anak-anak? Sorry ya, maaf ya, saya tidak mengenal Yesus. Terus Simon Petrus pergi. Terus ada lagi orang ngomong begini, loh, bukankah kamu itu Simon Petrus yang selalu bersama dengan Yesus? Terus apa jawabnya Petrus? Tidak, saya itu tidak mengenal dia. Wow, berapa kali anak-anak? 2 kali. Terus Simon Petrus jalan lagi. Ada lagi orang banyak bilang, lah, bukankah kamu Simon Petrus yang selalu bersama dengan Yesus? Apa jawab Simon Petrus? Saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal dia. Akhirnya berapa kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. Coba teman-teman, anak-anak bayangin gimana rasanya Tuhan Yesus. Sedih, pasti sedih. Misalnya nih, temannya Miss Lena datang ke Miss Lena. Terus orang bilang, itu teman kamu ya? Bukan, itu bukan teman saya. Terus Miss Lena itu dengar loh. Pasti Miss Lena itu sedih. Kok bisa ya? Yang selalu bersama dengan saya, ketika saya susah selalu saya ada, ketika dia susah saya juga ada. Tapi dia tidak mengenal Miss Lena. Pasti Miss Lena kecewa, sedih. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah-marah ya? Dasar Simon Petrus, kamu selalu ada bersama dengan saya akan menghukum kamu, gitu ya? Tidak. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengasihi Simon Petrus. Yesus mengasihi Simon Petrus. Sekalipun Simon Petrus menyangkal Yesus, pura-pura tidak kenal sama Yesus, membuat hati Yesus sedih, tapi Yesus selalu mengasihi Simon Petrus. Anak-anak, sama loh, Miss Lena juga pernah melakukan kesalahan, pernah marah-marah sama mami, pernah juga marah-marah sama papi. Tapi kalau begitu Tuhan Yesus marah nggak sama Miss Lena? Bukan, Miss Lena tetap disayang sama Tuhan Yesus. Sama dengan Simon Petrus, sekalipun Simon Petrus menyangkal Yesus, pura-pura tidak kenal, tapi ada Yesus yang selalu mengasihi Simon Petrus. Anak-anak juga. Ayo anak-anak yang ada di rumah, pernah kan marah-marah sama mami, sama papi, akong, ama. Kalau dibilangin maminya, ayo kamu sekarang bangun. Terus anak-anak bilang, Mak, ini kan libur, sekolahnya di rumah, nanti aja bangunnya. Terus marah-marah sama maminya, dilempar bantal, dilempar selimut sama maminya. Maminya sedih loh, padahal maminya sudah bangunin baik-baik, sudah masak sarapan, sudah disiapin air untuk mandi, tapi anak-anak marah-marah. Terus juga kalau papinya misalnya gini, papinya nggak mau beli mainan sama anak-anak yang di rumah, marah-marah sama papinya, papi jahat. Papinya dipukul, ditendang. Sedih nggak papinya? Sedih pastinya sama anak-anak. Tapi mami, papi, akong, ama mau nggak memaafkan anak-anak? Pasti mau. Sama dengan Tuhan Yesus. Miss Lena melakukan kesalahan, anak-anak di rumah juga melakukan kesalahan, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Nah, sekarang Miss Lena ajak anak-anak yang di rumah,
Siapa ya yang mengasihi Tuhan Yesus? Miss Lena mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah juga mengasihi Tuhan Yesus kan? Pastinya dong mengasihi Tuhan Yesus. Buktinya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, sayang kepada Bapak, Mama, Akong, Ama, siapa lagi? Cece, Meme, ya kan? Nggak mungkin, Miss Lena, aku tuh sayang sama Tuhan Yesus, tapi maminya dimarahin, papinya dimarahin, adiknya dipukul, cecenya dimarahin juga. Tidak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga mengasihi keluarga kita. Oke anak-anak? Nah, kalau ada mami papi di rumah, boleh loh anak-anak datang. Selesai ibadah ini, mami, papi, maafin saya ya, sudah marah-marah sama mami, sudah jahat sama mami. Terus ada juga Akong sama Ama, datang ke Ama sama Akong, Ama, Akong, saya minta maaf ya, selama ini saya itu marah-marah sama Akong, Ama, suka jahat, tidak mau dengerin apa kata Ama sama Akong. Boleh loh ya datang. Pasti Mama, Papa, Akong, Ama itu mengasihi anak-anak sama seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan ya. Yang sudah bisa membuka Alkitabnya dan juga bisa baca, ikut sama Miss Lena, oke? Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15b. Sekali lagi Miss Lena ulangin ya. Yohanes 21 ayat 15b. Firman Tuhan berkata, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sekali lagi ya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Semoga firman Tuhan ini bisa kita lakukan bersama-sama, mengasihi Tuhan, sama juga mengasihi keluarga kita. Oke anak-anak, bisa dilakukan? Oke, Miss Lena berharap anak-anak sehat selalu bersama keluarga. Jangan lupa, minggu depan juga masih ada ibadah loh. Jam berapa anak-anak? Jam 8 pagi. Boleh diajak mami sama papi. Oke, cece memenya, adiknya juga diajak ya. Sama-sama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita ibadah lagi. Yuk, sebelum ibadah selesai kita berdoa dulu ya. Anak-anak ikut berdoa loh. Lipat tangan, tutup matanya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami mengasihi Tuhan dan juga kami mengasihi keluarga kami. Jadikan juga anak-anak-Mu Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarganya. Engkau jagai kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah juga Tuhan yang selalu menyertai dan juga melindungi anak-anak-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye-bye. Minggu depan kita ketemu ya.